denah bangunan secara umum, di denah tampak potongan bangunan secara umum misalnya skalanya 1:200, 1:100, 1:400. Tapi kalau di design development ini skala gambar bisa 1:50, jadi gambar akan nampak lebih besar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan berikutnya, yaitu tahap pengembangan desain atau design development, atau juga ada yang mengistilahkan DED, Detailed Engineering Drawing. Secara garis besar, prinsipnya adalah proses pendetailan pada desain yang sudah ada, desain yang sudah disetujui oleh arsitek dengan pemilik atau klien, dan juga desain yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemda untuk izin bangunannya atau IMB-nya. Karena arah dari pendetailan ini adalah untuk mempersiapkan nantinya ke arah konstruksi bangunan tersebut. Nah, di tahap design development ini dari sisi arsitektur banyak hal-hal yang didetailkan pada bangunan. Tuh, mulai dari kusen, toilet, ruang-ruangan pada bangunan, kemudian area-area seperti tangga, railing, dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, kalau kita berbicara mengenai kusen, pintu, jendela, kalau di gambar denah, di tahap-tahap sebelumnya kan terlihatnya ya pokoknya di situ ada pintu, ukuran persisnya tidak atau belum tertera, bahannya apa belum jelas. Jendela juga begitu kan, di gambar tampak ya pokoknya ada jendela, ukurannya berapa, bahan kusennya apa, warna kusennya apa, finishing kusennya apa, kacanya menggunakan tipe apa, ketebalan berapa, apakah kacanya yang clear, tinted atau berwarna atau tidak, atau ada spesifikasi khusus. Itu kan di tahap sebelumnya belum ada. Nah, di tahap design development ini hal-hal tersebut dimunculkan informasinya. Kemudian juga misalnya pembagian kusen. Kalau di tahap sebelumnya itu ya udah yang penting ada jendela ya, udah ada jendela, ada kelihatan kusen-kusennya. Tapi di tahap ini sudah ditentukan pembagian persisnya. Jadi apakah pada bidang muka bangunan selebar ini, apakah kacanya dibagi jadi sekian, jadi 4, jadi 5 atau 6 dan sebagainya. Itu juga melihat dari aspek teknis, karena juga ada beberapa material seperti kaca yang dari pabrikan memang ada modul ukuran standarnya ya. Karena kalau di luar ukuran standar tersebut jatuhnya custom, artinya biayanya lebih mahal. Kemudian juga dilihat dari sisi estetika, pembagian seperti apa ya yang tidak hanya memenuhi kaidah teknis maupun fabrikasi materialnya, tetapi juga estetis gitu. Terlihatnya pembagiannya nampak misalnya rapi, nampak istilahnya teratur dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya adalah detail kamar mandi. Jadi kalau di tahap sebelumnya ya misalnya kamar mandi atau toilet ya, janitor, pokoknya area basah itu ya hanya terindikasi pokoknya di situ ada kloset, ada wastafel, ada urinoir, ada keran, tapi belum jelas spesifikasi dari masing-masing saniter tersebut. Nah, di tahap design development, ruangan toilet atau kamar mandi ataupun janitor ini dibuat denah tampak, denah potongannya satu persatu gitu. Jadi untuk toilet ini dibuat denahnya sendiri dengan skala yang lebih besar tentunya. Kemudian dengan dibuat juga potongan pada ruangan tersebut.
Jadi memang kalau gambar-gambar di tahap desain development ini skalanya lebih besar. Jadi kalau misalnya di denah bangunan secara umum, di denah tampak potongan bangunan secara umum, misalnya skalanya 1:200, 1:100, 1:400. Tapi kalau di desain development ini skala gambar bisa 1:50. Jadi gambar akan nampak lebih besar. Kemudian di toilet juga akan kelihatan juga pola pemasangan lantainya seperti apa. Misalnya menggunakan keramik, homogeneous style, marmer, apapun itu terlihat pemasangannya, polanya seperti apa. Keramik itu dipasangnya mulainya di mana supaya nampak rapi. Kemudian di dindingnya juga pemasangan bagaimana. Misalnya lantainya menggunakan homogeneous style ukuran misalnya 60x60. Kemudian di dindingnya misalnya menggunakan 30x60. Nah, itu bagaimana pertemuannya. Terus 30x60-nya itu apakah susunannya tidur atau tegak. Nah, itu juga terlihat informasinya. Dan dimensi dari setiap area kloset kalau di toilet ya, atau kita istilahkannya kubikal, itu kelihatan. Jadi entah dia 90 cm atau 1 meter atau berapa. Hal-hal seperti ini yang belum nampak di tahap-tahap sebelumnya, dan ini akan dinampakkan, dimunculkan di tahap design development. Kemudian wastafel juga demikian, spesifik lebar wastafelnya berapa, posisi si wastafelnya sendiri terhadap meja wastafelnya itu di mana, perannya diposisikan di mana, meja wastafelnya tebalnya berapa atau bagaimana, cerminnya di mana. Termasuk juga kalau di toilet itu titik lampunya di mana itu kelihatan. Kemudian juga ada gambar pola lantai bangunan secara umum, menggunakan material apa, susunannya seperti apa, dipasangnya bagaimana, pola plafon pada ruangan. Terutama ini akan menjadi lebih signifikan bila di ruangan-ruangan pada bangunan tersebut plafonnya tidak hanya satu macam, tapi ada permainan material, 2 atau lebih material, elevasi atau ketinggian plafonnya juga agak ada pengolahan, permainan gitu. Jadi informasi tersebut akan semua muncul di gambar denah plafon dan detail plafon. Finishing dinding juga terlihat. Dinding sebelah sini menggunakan material apa, dinding sebelah sini menggunakan material apa. Apakah di satu dinding itu materialnya hanya satu atau lebih? Kalau lebih itu polanya seperti apa? Terus pertemuan plafon dan dinding, pertemuan dinding dengan lantai. Itu kalau misalnya di lantai, pertemuan antara lantai dengan dindingnya ada plin gitu ya. Apakah plinnya itu di dinding bagian bawahnya itu materialnya sama seperti lantai atau tidak? Kadang ada juga yang plinnya itu tidak menggunakan material tertentu, tapi modelnya tuh dindingnya agak dicoak ke dalam gitu, jadi seakan-akan dindingnya seperti ya dalam tanda kutip melayang, ada efek seperti itu. Bahkan kalau ditingkatkan lebih lanjut lagi, kadang ada di area plinnya itu dikasih ada indirect lighting gitu, jadi kesannya dindingnya tuh bawahnya tuh menyala sepanjang dinding tersebut. Tuh. Kemudian hal-hal lainnya juga yang didetailkan seperti detail tangga, baik tangga kebakaran maupun tangga umum. Kalau tangga kebakaran detailnya kita bisa melanjutkan dari detail tangga kebakaran yang sudah dibuat di tahap perizinan. Kemudian kalau untuk di tangga-tangga umum kan, kalau di gambar perizinan itu tidak dibuat secara khusus ya. Jadi biasanya kita harus mendetailkannya di tahap design development ya, entah itu sifatnya tangga publik atau grand stair atau tangga servis, pokoknya yang seluruh tangga itu didetailkan, termasuk juga tanjakan-tanjakan atau ramp, baik untuk kendaraan, baik untuk manusia, baik untuk barang, itu semua digambarkan. Terus juga ruangan-ruangan, beberapa ruangan seperti ruangan MEP, ruangan utilitas, ruang genset, ruang STP, ruang GWT dibuat juga denah blow up-nya, potongannya, jadi kelihatan tinggi, lebar, panjangnya seperti apa. Kemudian juga untuk area-area luar bangunan seperti misalnya bak tanaman, entah itu di teras, di balkon, di area sekitar area parkir. Kemudian juga fasad bangunan
didetailkan lebih lanjut di sini. Kemudian kalau ada bentuk atap khusus ya, misalnya menggunakan atap miring, atap metal, itu juga ada detailnya khusus. Jadi banyak sekali hal-hal yang didetailkan di sini sehingga kelihatan dari sisi aspek teknis, aspek material, spesifikasi. Karena di tahap design development ini juga arsitek akan mengeluarkan beberapa tabel spesifikasi, antara lain spesifikasi material, seluruh material yang ada di bangunan, ya, lantai, dinding, plafon, fasad, dan sebagainya. Kemudian spesifikasi saniter, itu jadi setiap area basah yang memiliki saniter, produk-produk saniter di bangunan ini ya, seperti kamar mandi, toilet, area wudhu, janitor, dan lain sebagainya, itu ada listnya. Kemudian spesifikasi ironmongeries. Ironmongeries itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pintu, jendela, engsel, dan sejenisnya gitu. Jadi jenis engselnya apa, handle pintunya seperti apa, spesifikasi merek, tipenya apa, lock setnya, rumah kuncinya, itu ada daftarnya semua. Jadi dari sini tuh semacam bisa nampak seperti daftar belanja gitu ya, bagi nanti ketika bangunan ini akan dikonstruksi atau ditenderkan atau dibangun gitu. Jadi sudah kelihatan daftarnya seperti apa, dan dari situ juga, dari tabel itu, baik pemilik itu bisa mereview juga bahwa material itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin ada yang perlu dirubah, mungkin ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu nanti bisa dievaluasi, karena itu nanti akan harus diaplikasikan di gambar-gambar detail yang tadi saya sebutkan. Nah, juga kalau misalnya beberapa tipe bangunan seperti contohnya hotel, apartemen yang memang ada modul-modul ruangan ya, ruangan kamar kalau di hotel, nah itu juga nanti ada detail khusus untuk ruangan tersebut. Nah, kadang ada beberapa ruangan yang finishingnya itu akan dikerjakan oleh interior. Jadi secara desainnya nanti akan digarap oleh interior designer, kemudian juga nanti konstruksinya akan dilakukan secara spesifik oleh kontraktor interior. Nah, kalau seperti itu, di ruangan-ruangan yang memiliki hal-hal seperti itu, di tabel materialnya maupun di gambar-gambar pola lantai, dinding, dan plafon diberi keterangan. Misalnya dinding ini finish by interior atau works by interior. Jadi secara arsitektural dinding atau lantai atau plafon tersebut tidak ada finishingnya. Ini penting untuk mencegah adanya suatu pekerjaan yang kedouble. Jadi di arsitekturnya ada dikerjakan, di interior juga dikerjakan. Nah, ini yang harus dihindari, dan ini sangat penting terkait dari sisi anggaran bangunan, karena kalau kedouble tentunya jadi biayanya akan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian design development juga tidak hanya dari aspek arsitektur, tapi juga ada dari aspek dilakukan juga oleh teman-teman perencana struktur dan mechanical electrical plumbing. Ya, kalau desain development struktur ya, kalau sebelumnya itu materi yang digunakan dalam proses perencanaan bangunan tuh misalnya lebih ke dimensi tiang kolom, balok saja, tapi kalau di desain development itu sudah kelihatan ya tulangan-tulangan besinya tuh pakai dimensi tulangan besinya berapa, kalau dia pakai baja, sambungan bajanya tuh bautnya berapa, dan lain sebagainya. Kalau di MEP, Mechanical Electrical Plumbing, yaitu untuk equipmentnya sudah kelihatan dengan rinci, termasuk untuk spesifikasi kabel, pipa, dan equipment ya lainnya yang ada di bangunan tersebut. Gitu. Jadi kurang lebihnya demikian untuk tahap design development. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna bagi rekan-rekan sekalian.